mau sukses di pekerjaan kamu sebagai fresh graduate nih ya, yang baru saja selesai menjadi pejuang skripsi dan sudah jadi sarjana, selamat ya. Nah sekarang kamu mungkin lagi cari kerjaan atau kamu lagi menunggu kapan mau masuk di kantor kamu, selamat deh. Nah ini satu skill set yang kamu harus punyai, ya kan? Selain ada skill set lain yang sudah saya buat, ya sampaikan, saya kupas di video-video saya yang lain ya, tonton juga ya. Nah ini salah soal persistensi. Wah kamu itu harus punya rasa kesabaran ya, tahan diri gitu ya. Kemudian kalau dalam segala kondisi. Nah karena biasanya, ini saya kasih tahu deh, baru masuk kerja ya, wah seneng banget lu sarjana masuk kerja, gue dapat gaji gitu kira-kira gitu. Keren gitu ya, ke kantor mungkin pakai dasi gitu ya. Tapi jangan salah, apapun pekerjaan kamu, apapun di kantor kamu, apakah itu di pemerintahan ataukah di swasta atau kamu punya kantor sendiri gitu misalnya kira-kira ya, semua itu harus kamu persisten untuk sukses ya. Artinya kalau kamu ada sesuatu, ada hambatan, kamu bangun cari masalahnya apa, cari solusinya apa, terus kamu bangkit lagi, kamu kerjain lagi, kamu maju lagi gitu, pantang menyerah. Nah itu kuncinya gitu ya, karena dalam pekerjaan layaknya dalam hidup, orang yang hebat, orang yang sampai puncak ya, orang yang di karir apapun ya, karir di publik maupun di swasta, mau di perusahaan, mau jadi jabatan-jabatan publik atau lain, itu yang sudah ada di puncak sekarang itu, mereka, beliau-beliau itu sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Dari bawah ada masalah, bangun lagi, gimana mengatasinya, persisten, gak menyerah ya, pantang menyerah, gak kecewa sebentar, langsung bangkit lagi. Cara lama misalnya ya, kerjaan, wah kok cara lama gak bagus nih kan, baru udah gue siapin, waduh cari cara baru, bangkit lagi. Kadang-kala juga pemimpin-pemimpinnya atau leader-leader kalian itu kadang-kadang suka, ini namanya manusia ya, namanya leader, kadang-kadang kalian kena marah ya. Jadi nanti kalau kena marah dari leader, ya biasa aja gitu ya, jangan tahu dibawa ke hati gitu. Kalau kerjaan itu kalau bisa memang profesional gitu ya, kita kerja di situ, kamu memang mau, kamu sepakat dengan sadar kamu masuk kerja itu, mungkin ada kontraknya juga, ada SK-nya juga ya, soal keputusannya, kamu untuk kerjaan itu kamu mendapatkan kompensasi kan, ada gaji, ada tunjangan dan lain sebagainya. Nah mau nggak mau apa, udah terikat kontrak, kerjain gitu. Itu yang membuat saya sikap mental ya, skill set yang harus kita punyai atau kalian harus punyai sebagai fresh graduate ya. Jadi kalau sedikit-sedikit lembek, merasa sedikit-sedikit, aduh gue tersinggung nih gitu ya. Nah itu yang harus dipikirkan ya, jangan sampai hal seperti itu terlalu masuk ke hati gitu ya. Nah tentu ya caranya masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau memang perlu datang ke psikolog ya, kalau memang perlu juga datang ke orang-orang profesional yang mengerti gimana cara menyelesaikan galau kamu gitu ya di kerjaan. Misalnya nih kamu stres lah, kira-kira gitu ya bahasa sederhananya ya, kamu harus cari itu advice itu ya. Tapi kalau enggak, yang penting kamu tahu bahwa kalau kerja itu memang kayak gitu nature-nya, nggak nyerah, apalagi masih muda, baru fresh graduate. Kalau saran saya, kalau memang nanti suatu saat kamu pengen punya usaha sendiri, kerjaan sendiri, perusahaan sendiri, itu bagus, itu keren. Tapi belajar dulu sebentar ya ke perusahaan-perusahaan yang bagus ya. Kalaupun belum bisa mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan yang katakanlah yang hebat-hebat, yang bonafit, atau perusahaan-perusahaan multinasional misalnya, kerja di perusahaan yang ada, disyukuri dulu ya. Kamu ikuti, pasti bisa belajar banyak dari situ ya. Kamu serap semua ilmunya. Ingat ya, karena semua yang kamu hadapi, kamu ikuti, pengalaman itu semua ada melekat gitu, melekat di diri kamu, gak bakal hilang. Justru itu membuat kamu makin pinter, membuat kamu makin bijaksana ya, membuat kamu makin punya wawasan yang luas tentang itu. Oke, jadi ingat ya, persistensi is the key gitu ya. Ayo, ada yang bertanya, mau usul yang lain silahkan ya. Kompetensi apa yang kira-kira cocok untuk fresh graduate? Ya kalian semua yang lagi sekarang ini sedang fresh graduate dan sudah di tempat kerja misalnya ya, coba mau cerita silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, dan share juga. Tonton juga video-video saya udah bikin series nih tentang gimana fresh graduate sukses gitu ya setelah lulus dari sarjana untuk di tempat kerja yang baru. Semangat, sukses buat kamu semuanya.